Hai semuanya, selamat datang di Serial Forecast. Pembahasan di sini adalah bentuk versi video dari newsletter Forecast di LinkedIn. Jadi bagi yang mau membaca versi teks, bisa kunjungi LinkedIn saya, @mario_andaru. Di situ ada newsletter Forecast yang terbit sesuai mood saya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai mengapa seorang CEO harus memiliki financial intelligence atau kecerdasan finansial. CEO di sini artinya bisa lebih luas ya, misalkan business owner atau bisa manajer toko gitu. Pokoknya merujuk pada seseorang yang berada pada puncak organisasi gitu. Saya seringkali berpikir, dengar atau baca statement dari para CEO, business owner yang bilang urusan angka-angka mah serahin ke CFO aja, serahin aja ke akuntan gue, serahin aja ke manajer keuangannya. Kedengarannya sih logis ya, kayak ngapain gue repot-repot belajar finansial, kan udah ada orang buat itu. Tapi menurutku gini, itu pemikiran yang bahaya banget. Ibaratnya kapal nih, CFO itu navigatornya, tapi CEO adalah kaptennya. Kalau kapten nggak ngerti peta, gimana mau bawa kapal itu sampai tujuan? Yang ada tadinya pengen ke Singapura, tiba-tiba sampai Gunung Kidul lagi. Nah, sebelum kita ngomongin lebih jauh, kita harus clear dulu peran CEO dan CFO. Apa bedanya? Jadi gini, CFO itu ibaratnya si paling jago keuangan lah, yang bikin strategi dan eksekusinya. Misalnya CFO mikirin gimana caranya perusahaan bisa hemat pajak, atur cash flow, atau cari pendanaan baru. Tapi CEO itu yang bikin visi besar. Mau dibawa kemana nih bisnisnya? Prioritas apa yang harus dikejar? Intinya, CEO adalah penentu arah, sementara CFO adalah pendukung strateginya. Nah, kalau CEO nggak ngerti finansial sama sekali, keputusan strategis itu bisa ngawur. Kayak kalau kalian main catur deh, kalau kamu cuma ngerti gerak bidak tapi nggak tahu strategi buat menang, ya ujung-ujungnya keok juga. Kecuali kalau kalian main catur di HP yang bisa klik tombol back. Tapi kan hidup nggak ada tombol back. Atau tombol undo kan nggak ada. Nggak ada tuh CTRL plus Z. Itu nggak ada bro. Terus kenapa CEO harus ngerti finansial? Pertama, karena CEO itu ujung tombaknya bisnis. Kalau ada yang salah di perusahaan, siapa yang kena omel duluan? CEO harusnya. CFO memang bantu nyusun strategi, tapi eksekusinya tetap tanggung jawab CEO. Ada Bapak Peter Drucker, seorang Austrian American consultant and educator. Beliau pernah bilang, the bottleneck is always at the top of the battle. Artinya apa? Masalah terbesar di bisnis seringkali ada di pucuk pimpinannya. Jadi kalau CEO nggak paham finansial, ya bisa jadi itu yang menjadi penghambat perkembangan bisnis. Terus yang kedua nih, kalau CEO nggak ngerti angka, gimana mau bedain keputusan yang bijak sama yang ngawur? Misal ada tawaran buat ekspansi besar-besaran nih, angkanya kelihatan, wah keren banget deh, profitnya gede. Tapi setelah dihitung-hitung sama CFO, risiko bangkrutnya juga tinggi. Kalau CEO nggak paham nih analisis ini, ya bisa aja dia ambil keputusan asal yang akhirnya malah nyungsep. Atau lebih parahnya lagi, semisal CFO kalian berkhianat gimana? Mereka dibayar kompetitor kalian yang emang buat ngancurin bisnis kalian. Misal gini ya, uh, aku pernah nih nemu ada satu CEO sebut saja pro player Amanda. Jadi yang dulu suka main point blank pasti ngerti inisial ini nih. Pro player Amanda. Nah, dia punya startup teknologi yang lagi hype banget lah. Karena nggak paham finansial, dia ngambil keputusan buat bakar duit gede-gedean buat marketing. Tanpa ngerti berapa lama cash flow-nya itu bisa bertahan. Akhirnya, ya jelas.
startupnya collapse, belum dapat profit. Nah, terus bandingin nih sama yang lain nih. Bandingin sama yang orang lain. Ada nih ibu-ibu yang gokil banget. Serius. Dia itu business owner tapi ngerti angka karena katanya dulu suka matematika gitu. Jadi hobi banget nih ngitung-ngitung duit. Dia nggak cuma ngelihat growth di bisnis tapi juga mikirin margin keuntungannya dapat berapa. Jadi pas asistennya kasih laporan cash flow, dia langsung tahu kapan harus rem belanja atau kapan waktunya cari funding tambahan. Hasilnya, ya bisnisnya lebih sustainable dan tetap tumbuh meskipun kehantam ekonomi yang nggak pasti. Bahkan sampai sekarang masih jalan juga si ibu-ibu gokil gitu. Tapi santai aja, jadi CEO nggak harus jago akuntansi kayak anak jurusan akuntansi pada umumnya. Itu udah ranah mereka lah. Kalian jangan ambil kolam duitnya. Yang penting ngerti konsep dasarnya. Contohnya apa bang? Konsep dasar finansial. Nah, dari cash flow dulu. Cash flow itu intinya duit yang masuk dan keluar. Kalau cash flow-nya negatif terus, itu tandanya bahaya. Terus ROI, return on investment, itu setiap duit yang dikeluarin, hasilnya sebanding nggak? Jangan asal bakar duit, jangan asal nyewa paid ads, atau TikTok iklan berbayar, atau pakai Instagram ads. Kalau emang bisnis kalian pangsa pasarnya, ya ada di sana yang jadinya hasilnya nggak sebanding sama duit yang udah kalian keluarin. Terus selanjutnya harus tahu risk management nih. Pahami resiko dari setiap keputusan bisnis. Apapun itu. Jangan cuma fokus ke peluangnya doang. Tapi kalian juga harus mempertimbangkan risknya itu apa. Nah, ini kalian bisa sambil diskusi sama yang emang jago keuangan. Saya biasanya bantuin di sini nih menjadi konsultan keuangan mikronya mereka gitu. Nah, terus terakhir, ngerti baca laporan keuangan. Ya, aku tahu ini kelihatan ribet sih, tapi ini kayak peta yang nunjukin kesehatan bisnis kamu itu gimana. Kalau ngerti ini, kamu bakal tahu nih kapan waktunya gaspol dan kapan nih harus ngerem. Terus, Bang, bagaimana mulainya? Nah, kalau kalian ngerasa, wah kayak gue buta banget nih masalah finansial. Nah, kalian bisa mulai dari kecil-kecil dulu lah. Pertama, ngobrol sama CFO kalian. Punya nggak CFO? Jadikan dia mentor finansial pribadi. Gitu. Tanya-tanya, tanya-tanya aja, pelajari laporan keuangan dan pahami konsep-konsep dasarnya. Terus kalau misalkan nggak punya CFO gimana? Rekrut lah. Kalau nggak mau ribet, bisa sewa jasa virtual CFO by Finologi. Nanti kalian akan ketemu saya nih. Kita bisa diskus lah about ini. Nah, terus kedua, ikut workshop atau kursus. Banyak banget pelatihan online tentang financial literasi khusus buat pemimpin bisnis itu udah banyak banget. Saya juga udah bikin kursus online gratis buat kalian. Kalau yang offline, iya berbayar sih. Dan saya lebih enak ngasih kursus secara offline. Makanya yang online, saya gratisin semua. Saya juga udah collect banyak lah kursus tentang ini yang free menjadi satu platform, yakni Finterly by Finologi. Lagi pengembangan sih, doain aja cepat selesainya. Nah, terus keberapa ya? Ketiga, baca buku atau artikel. Artikel apapun, sebenarnya nggak harus baca ya. Bisa sambil dengerin podcast atau ya apapun lah, whatever. Saya pribadi udah bikin artikel juga, newsletter di LinkedIn yang khusus bahas tentang keuangan, ya forecast itu. Saya juga udah bikin beberapa artikel study case atau ekonomi nasional lah, maupun global di websiteku sendiri, marioandaru.com. Selain itu, kadang saya juga bikin tweets nih, ya iya yang punyanya Meta Threads itu Threads Meta itu meskipun kadang bikin thread asbun sih kayak kalau habis baca magazine atau koran online gitu langsung asbun aja. Tapi yang saya tahu ya, jadi CEO itu proses belajar terus menerus, nggak ada kata gue udah tahu semuanya gitu, nggak ada sih. Itulah kenapa para CEO itu harus ngerti tentang pengetahuan finansial atau financial intelligence. Karena kalian adalah kendali penuh atas bisnis. Gitu. Ibaratnya, bayangin nih, karena lagi bawa mobil sport mewah gitu, misal Jaguar. CFO itu kayak GPS yang nunjukin jalan gitu. Tapi CEO adalah supirnya. Kalau kalian nggak ngerti cara nyetir, ya percuma punya GPS canggih.
Antara kalian cuma bakal nabrak atau muter-muter gak jelas. Jadi buat buat kalian nih yang CEO atau pengusaha punya mindset visioner, yang suka klaim sebagai founder apalah, belajar finansial itu bukan cuma opsional. Ini kebutuhan kalau emang kalian mau bisnisnya kalian itu sukses secara jangka panjang, lebih sustainable. Kalau cuma jualan es kepal Milo, mas, skip aja video ini. Karena gini pada akhirnya, semua keputusan besar akan berujung ke satu hal, angka. Kalian akan selalu lihat angka. Profit, angka. Rugi, angka. Mau ada investor, pasti ngomongin angka. Semua tentang angka. Jadi kalau kalian alergi sama angka, mending skip jadi pengusaha lah. Kalian pilih jadi debut aja, udah. Karena ya jadi CEO itu nggak cuma soal bikin visi yang keren gitu ya, inovasi yang tech banget, tapi juga harus paham eksekusinya. Dan eksekusi itu selalu ada hubungannya sama angka. CFO itu partner kalian, bukan babysitter buat ngurusin finansial doang. Dan ini pasti yang aku kasih tahu ke klien-klienku ya. Lo semuanya harus mandiri tanpa harus ada gue. Gak selamanya gue ada di sini. Sekarang waktunya upgrade skill kalian. So, good luck and have a nice day. Sampai jumpa dan terima kasih.